Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baidawi, bernim 2205950 Baiklah, di sini saya akan mendefinisikan ataupun menjelaskan mengenai fungsi pemimpin dan peran pemimpin. Ada beberapa poin yang saya akan jelaskan mengenai fungsi dan peran pemimpin. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Jadi, sebagai pemimpin, peran utama dalam perencanaan adalah menetapkan visi dan misi dan tujuan yang jelas untuk organisasi ataupun tim. Jadi, pemimpin harus mampu merumuskan strategi jangka pendek dan jangka panjang, serta mengidentifikasi langkah-langkah untuk mencapai sasaran tersebut. Selanjutnya, ada yang namanya memandang ke depan ataupun looking forward, yang dimana fungsi pemimpin dalam memandang ke depan adalah bersikap visioner dan proaktif. Pemimpin harus mampu memprediksi tren masa depan, mengenali peluang serta mengantisipasi ancaman atau tantangan yang mungkin muncul pada suatu organisasi tersebut. Selanjutnya ada pengembangan loyalitas, yang dimana pemimpin memiliki peran besar dalam mengembangkan loyalitas baik di kalangan karyawan maupun pelanggan, yang dimana untuk karyawan, pemimpin perlu menciptakan lingkungan kerja yang positif, adil dan mendukung dengan memberikan apresiasi atas keberhasilan anggota dalam menjalankan tugasnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya pengawasan ataupun controlling, yang dimana fungsi pemimpin dalam pengawasan adalah memastikan bahwa setiap kegiatan dan inisiatif yang dilakukan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Pemimpin harus secara berkala memantau kemajuan dan kinerja yang memberikan umpan balik konstruktif jika ada penyimpangan dari tujuan ataupun prosedur yang disepakati. Nah, selanjutnya ada pengambilan keputusan. Nah, seringkali nih di dalam pengambilan keputusan seseorang bingung bagaimana cara ataupun mekanisme yang harus diambil pada saat pengambilan keputusan. Jadi, di dalam pemimpin, dia berperan sebagai pengambilan keputusan utama dalam organisasi ataupun tim. Nah, fungsi ini melibatkan kemampuan untuk menilai situasi, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan juga membuat keputusan yang tepat berdasarkan analisis data dan intuisi. Nah, keputusan yang dibuat pemimpin harus bersifat strategi dan berdampak pada kemajuan jangka panjang organisasi. Selanjutnya, ada poin terakhir mengenai motivasi, yang dimana pemimpin berperan penting dalam memotivasi tim dan individu. Seseorang pemimpin harus bisa menginspirasi dan memberikan dorongan kepada setiap anggota dan ataupun karyawan agar bekerja dengan antusias dan mencapai potensi penuh mereka. Ini bisa dilakukan dengan memberikan penghargaan, pengakuan atas pencapaian mereka, serta membangun budaya kerja yang positif. Nah, selanjutnya kita masuk kepada peran pemimpin. Nah, peran pemimpin itu tidak jauh tertinggal dari yang namanya fungsi. Nah, kita langsung saja masuk kepada peran pemimpin. Yang pertama ada pengambilan keputusan, yang dimana pemimpin itu harus mampu mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisis data, serta mempertimbangkan berbagai alternatif sebelum membuatnya keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, seseorang pemimpin tidak hanya bertindak berdasarkan fakta, tetapi juga harus menggunakan intuisi dan pengalaman untuk memilih solusi terbaik. Nah, selanjutnya ada yang namanya membangun tim, yang dimana salah satu peran kunci pemimpin adalah membangun tim yang kuat dan harmonis. Pemimpin harus memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki peran yang jelas, bekerja sama dengan baik, dan berkontribusi terhadap tujuan bersama. Selanjutnya ada yang namanya visi dan misi, yang dimana pemimpin berperan sebagai perumusan dan penjaga serta misi organisasi. Visi adalah gambaran jangka panjang tentang arah dan tujuan yang ingin dicapai, sedangkan misi adalah cara atau strategi untuk mencapai visi tersebut. Nah, selanjutnya ada pembangkit semangat ataupun disebut motivator, yang dimana pemimpin memiliki peran penting sebagai pembangkit semangat dan motivator bagi tim di dalam suatu organisasi.
mereka harus mampu menginspirasi karyawan atau anggota tim untuk bekerja dengan penuh semangat, antusiasme, dan dedikasi. Pemimpin yang efektif dan memberikan dorongan positif, penghargaan, serta pengakuan atas kerja keras dan pencapaian tim di dalam suatu organisasi tersebut. Yang selanjutnya ada poin terakhir, yaitu penyampaian informasi, yang dimana orang pemimpin dalam penyampaian informasi sangat krusial, yang dimana agar untuk menjaga aliran komunikasi yang lancar dalam organisasi, pemimpin harus mampu menyampaikan pesan, instruksi, serta tujuan dengan jelas dan efektif. Komunikasi yang baik seseorang pemimpin melibatkan kemampuan untuk mendengar dan memberikan umpan balik dan memfasilitasi berdialog terbuka atau dalam anggota tim. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dikabul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.